Jadi di sini ada Bu Yona, Sela, sama Ibu Siti. Nanti kita akan belajar bahasa Indonesia ya. Siap? Kita mulai ya. Jadi anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa mau mulai tadi? Berdoa ya. Sikap berdoa mulai. Nah sekarang Ibu minta kalian berdiri terlebih dahulu ya. Kita mau nyanyi lagu wajib nasional. Nyanyi lagu wajib apa? Gajah Pancasila. Karena nggak ada suaranya, kita nyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi
dan jawabnya alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Bisa? Bisa. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, hari ini berangkat semua atau ada yang tidak hadir? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Yang belakang kelihatan nggak? Nah, jadi di sini ada gambar anak-anak hebat yang mengubah dirinya. Yang pertama ini ada tulis dalam dari Prancis. Dia penemu huruf Braille untuk tunanetra. Berusia berapa? 16 tahun. Ada yang tahu nggak huruf Braille itu apa? Itu huruf untuk anak-anak yang anak-anak khusus yang tidak dapat melihat. Kemudian ada Anne Frank dari Jerman. Dia menulis jari yang menggambarkan kekejaman terang pada saat itu. Berusia berapa? 13 tahun. Kemudian ada Malala Yousafzai. Ini dari Pakistan. Dia merupakan aktivis pendidikan. Usianya berapa? 11 tahun. Ya, kemudian ada Melati dan Isabel Vincent dari Indonesia. Yaitu merupakan pendiri Bible Plastic Bag. Usianya berapa? 10 sampai 12 tahun. Kalian usianya berapa rata-rata? 12. Ada yang 13? Kemudian ada Greta Thunberg dari Swedia. Dia merupakan pelopor gerakan jeda untuk iklim. Usianya berapa? 15 tahun. Dan yang terakhir ada William Akmambai dari Malawi. Merupakan pencipta turbin angin dari barang bekas sebagai sumber listrik di desanya. Usianya berapa? 16 tahun. Oke, jadi itulah tadi anak-anak hebat yang mengubah dunia. Sekarang ibu mau tanya nih, kalian punya tokoh atau idola favorit? Punya. Nah, ibu mau tanya lagi, kalau kalian mau tahu ceritanya, namanya, terus tempat tinggalnya, itu kalian lihatnya di mana? HP. Ya, di HP, di internet kan? Nah, di internet itu nanti ada teks bacaan yang menggambarkan riwayat hidup mereka. Nah, teks tersebut dinamakan teks biografi. Paham? Nah, di sini kan ada dua gambar. Yang satunya gambar apa? Pantai. Yang pantainya kotor atau bersih? Yang satunya kotor. Nah, jadi perbedaan dari kedua gambar ini apa? Ada yang berani dikasih hadiah. Dia bisa angkat tangan. Bisa angkat tangan. Iya benar. Siapa namanya? Oh ini. Iya, jadi yang satu gambarnya pantainya bersih dan yang satu gambarnya pantainya kotor. Nah, di dua gambar ini kan ada masalah nih. Masalahnya apa? Sampah. Iya, jadi ada pencemaran sampah atau pantainya itu penuh sampah. Kemudian solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut di mana ya, Bu?
kita diskusikan bareng-bareng. Jadi kan masalahnya pakai penuh sampah, terus solusinya menyediakan tempat sampah. Terus apa lagi? Tidak membuang sampah sembarangan. Iya benar, beri tepuk tangan buat temennya. Siapa tadi yang jawab? Terus ada yang mau itu Kak, nyampaikan lagi Kak, solusinya apa? Apa? Iya benar. Ada lagi? Iya. Terus ada yang mau sebutin nggak satu lagi? Ayo. Gak apa-apa kok, jawabannya salah kita perbaiki bersama-sama. Ada lagi? Ada lagi nggak ada? Oke, kakak ibu kasih tahu ya, yaitu melakukan bersih-bersih secara rutin bersama masyarakat sekitar. Nah, jadi anak-anak, hari ini kita itu akan belajar bab 5 tentang anak-anak hebat yang mengubah dunia. Yang fokus materinya itu membahas tentang teks biografi. Nah, tujuan kita mempelajari bab ini adalah agar kalian dapat menunjukkan sikap menjadi pendengar yang penuh perhatian. Kemudian melalui media gambar tadi, kalian mampu menggabungkan kedua gambar dan menemukan masalah yang terjadi serta mendiskusikan solusi dengan membuat peta pikiran. Ya, melalui kegiatan berdiskusi atau berkelompok, kalian nanti akan mampu berperan aktif dalam diskusi dan menyampaikan pendapat dengan informasi yang benar. Nah, sekarang ibu mau menjelaskan materi tentang apa ini? Bedanya? Teks biografi. Jadi, teks biografi adalah tulisan yang berisi riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Biasanya, biografi berisi sejarah hidup seseorang mulai dari lahir hingga saat ini atau sampai tokoh tersebut meninggal dunia. Teks biografi ditulis agar pembaca dapat mengetahui gambaran tentang tokoh yang diceritakan, meneladani atau termotivasi dengan kisah sukses mereka. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, kita lanjut ya. Nah, teks biografi itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu berisi fakta sesuai pengalaman hidup tokoh yang diceritakan. Kemudian yang kedua, teks biografi menggunakan bentuk narasi dalam penyajian atau penceritaannya. Dan yang terakhir, menceritakan peristiwa penting yang pernah dialami tokoh dalam kehidupannya yang menginspirasi, memotivasi, atau menjadi teladan bagi pembaca. Kalau sambil nyanyi tidak apa-apa. Nah, terus terdapat sebentuk teks biografi. Yang pertama ada apa ini? Orientasi, kemudian kejadian atau peristiwa. Kemudian ada reorientasi. Kelihatan nggak yang belakang? Jadi orientasi itu berisi informasi tentang tokoh yang menceritakan dalam
Kemudian yang ada reorientasi. Reorientasi adalah bagian terakhir yang berisi kesimpulan mengenai kehidupan tokoh yang telah diceritakan. Nah, di sini ada tokoh siapa? Tahu kan dia siapa? Tahu. Siapa? Apa? Yaitu Bapak Pendidikan Indonesia. Nah, ini contoh teks biografi. Nah, yang pertama tadi apa? Teks biografi yang pertama orientasi ya. Siapa yang mau bacain? Jadi kita baca bareng-bareng ya. Fitri, ada yang mau bacain? Nanti dapat hadiah. Kamu mau? Gak ada. Sini maju. Oh enggak. Ya udah di situ aja. Situ aja. Bisa enggak? Kamu yakin? Meskipun dikenal dengan nama Ki-Haja Dewantara, nama aslinya adalah Raden Mas Sewardi pahlawan yang satu ini dilahirkan di Yogyakarta pada 2 Mei 1849. Sewardi merupakan anggota keluarga Keraton Yogyakarta, tapi beliau sangat dekat dengan kakeknya dan sangat sederhana. Beliau mengubah namanya pada saat berusia 40 tahun. Nah, jadi bagian teks ini yaitu struktur teks yang pertama apa tadi yang disebutin di awal? Ayo apa? Orientasi. Kemudian kita masuk yang kedua. Struktur teks biografi yang pertama apa tadi? Orientasi. Pilihan dan teks ini struktur teks biografi yang kedua yaitu peristiwa penting atau kejadian kehidupan nasional mahasiswa. Ki-Haja Dewantara juga pernah memegang jabatan sebagai seorang menteri Pendidikan, Pendidikan serta Kebudayaan. Beliau meninggal dunia di Yogyakarta pada tanggal 28 April 1959. Jadi, penggalan teks paragraf ini merupakan struktur teks biografi bagian kedua ya apa? Iya benar. Sekarang ada penggalan paragraf dari teks biografi.
bagian orientasi atau paragraf pertama nanti kalian perkenalan singkat di sini tentang diri kalian, nama kalian, usia kalian, tempat lahir kalian, atau tempat tinggal kalian. Jadi paragraf yang kedua nanti kalian ceritakan sedikit tentang keluarga kalian. Mengerti? Terus hobi kalian apa? Terus apa yang kalian suka kalau lagi nggak ngapa-ngapain? Terus sama yang terakhir itu kesimpulan singkat dari hidup kalian. Paham? Kesimpulan singkat dari kegiatan orientasi ataupun kegiatan kejadian atau peristiwa penting. Paham? Sekarang ada contohnya nih. Ada contohnya nanti dibaca contohnya. Paham boleh nanya ya.
Oke, istirahat dulu ya. Nanti habis istirahat dilanjut lagi. Oke, ada yang belum selesai? Oke. Nanti yang itu yang lembar akhir. Nanti yang lembar atas kalian buat belajar dulu. Oke, sekarang ada Pak. Diam. Udah selesai. Ketua kelas. Ketua itu betul. Ketua di sini ada kenapa? Nanti gambar hewan. Jadi kita cepet pulang. Oke, sekarang buka halaman 100. 113. Sekarang ayo sekarang jangan berisik. Hadap ke depan semuanya. Nah, sekarang kita akan membaca teks biografi Isabel dan Martin Wibsen. Bisa dilihat? Bacanya nyaring bergantian ya. Jadi yang nggak kebagian membaca nanti menyimak. Bacanya satu kalimat. Mau dari sana apa dari sini? Sini. Dari sini. Ini ke situ ya. Ayo dibaca dari satu kalimat yang keras ya bacanya. Jadi nyimak ya biar nanti tahu bacanya lagi. Sekolah, Martin dan Isabel belajar tentang orang-orang yang mengubah dunia seperti Nelson Mandela, Martin Luther King, dan Mahatma Gandhi. Terinspirasi dari tokoh-tokoh tersebut, Martin dan Isabel berpikir perubahan apa ya yang mereka buat
buat sekarang sebagai anak-anak Pulau Bali? Ternyata jawabannya ada di depan mata mereka. Sampai pelatih Soli melihat tumpukan sampah plastik. Ketika bersepeda, Isabel selalu melihat sampah plastik bertegangan. Mereka sadar bahwa tempat bermain mereka yang indah semakin kotor dan waktunya untuk mereka berkata, cukup. Pelatih dan Isabel tahu mereka harus berjuang untuk membuat Pulau Bali bebas dari plastik. Mereka pun membuat petisi untuk mengurangi sampah plastik. Temuan ini membuka banyak pintu agar berbagai praktik dapat bekerja sama dengan pemerintahan. Semakin lama gerakan bebas plastik menjadi semakin besar dan tersebar ke seluruh dunia. Anak-anak mungkin hanya 25% populasi dunia, tapi kami adalah 100% masa depan. Oke, makasih ya. Dan sekarang ada tulisan yang kuning-kuning. Ya kan, ini namanya kosakata baru. Ada apa aja? Terus berisi. Terus Harapan. ya,
Ya, 5. Ayo, sini. Ada sini. Sini di. Ada sini. Kalian ada di belakang ya? Ini juga sama. Ini juga sama. Kalian empat ya. Ini sama ini. Ini punya. Kak, ini aja kak. Nah, jadi di sini nanti Ibu mau bagi LKPD. Nanti kalian kerjain LKPD-nya secara berkelompok, bekerja sama, dan berdiskusi bersama-sama. Nah, tugas LKPD-nya itu apa? Jadi nanti di sini nanti ada tabel, ada pernyataan, terus ada setuju, tidak setuju, dan alasannya. Contohnya, pernyataannya anak-anak tidak perlu memperhatikan masalah yang ada di lingkungannya. Contohnya kayak tadi yang di pantai banyak sampah. Nah, ini menurut Ibu ya, itu setuju atau tidak setuju dengan pernyataan ini? Nah, Ibu bilang tidak setuju. Nah, kalian berikan alasannya mengapa kalian itu tidak setuju dengan pernyataan anak-anak tidak perlu memperhatikan masalah yang ada di lingkungan. Nah, alasan Ibu saya tidak setuju dengan pernyataan ini. Menurut saya anak-anak tetap perlu memperhatikan masalah yang ada di lingkungannya karena mereka adalah bagian dari lingkungan tersebut. Paham? Nah, jadi kalian mungkin baca dulu bukunya. Habis itu kalian tentuin kalian itu setuju atau tidak setuju dengan pernyataan ini. Terus isi alasannya kenapa kalian setuju atau alasan mengapa kalian tidak setuju. Udah enggak? Paham enggak? Paham? Udah. Nanti yang nomor 1 kan udah ada jawabannya, itu bisa diisi. Langsung ke nomor 2. Ditulis ya kota pokoknya siapa aja. Ini contohnya ya di depan. Nggak perlu banyak kayak gini, nggak apa-apa ya. Ini ada alasannya. Bekerja sama ya. Waktunya sampai kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Yang paling susah adalah tahu ya, ada yang 12
belajar di sekolah. Tidak setuju. Alasannya karena otak membutuhkan saya tetap menggunakan plastik sekali pakai karena ukuran praktis. Tidak setuju. Alasannya karena bisa menyebabkan mungkin terancam dampak yang adalah bisa menyebabkan banjir dan bisa menyebabkan hewan laut punah. Generasi bangsa Indonesia. Ini jawaban dari kelompok 1 itu benar ya. Ulangan kelompok 1. Jadi jawaban dari kelompok berikut udah benar semua ya. Berikut merupakan nomor 2. Duduk di masing-masing ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan diskusi kami.
Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, pernyataan. Tugas anak-anak hanyalah belajar di sekolah. Tidak setuju. Karena anak-anak bisa belajar di luar sekolah seperti di rumah. Di rumah tetangga. Anak-anak bisa menginspirasi warga dunia untuk melakukan perubahan. Karena anak-anak bisa mencontoh langkah kita untuk mengubah dunia. Jawaban dari kelompok 4 juga benar semua ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Sekarang duduk ke tempatnya masing-masing ya. Kembali ke tempatnya, kita mau main game. Iya. Ayo pindah ke tempatnya masing-masing. Cara mainnya pertama kalian siapin satu pena di atas meja. Nanti kalau kakak bilang sikut, kan bilang sikut. Sikut, sakit, sikatnya untuk tandang. Siapa yang duluan yang di pena itu yang menang. Sikut, sakit, sikat. Penanya ditaruh di tengah tuh. Kalau di tengah penanya. Sama ya. Sikut, sakit, apa ya? Oke, biar semua dengar sikut, sakit, sikut, 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 sakit, sikut, sikat. Yang ikut agak mundur. Sakit, sikut, sakit, sikut, sakit, sikut, sakit, sikut, sikat.
nggak usah diperbedah. Jangan lupa ditulis nama sama kelasnya. Tulisan ini udah semua. Ini yang lagi aku. Ya, satu lagi. Jadi pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya. Kesimpulannya, jadi teks biografi itu adalah teks yang berisi riwayat hidup seseorang dari lahir hingga saat ini atau hingga wafat. Tadi strukturnya ada 3. Ada yang masih ingat? Apa aja? Pertama ada orientasi. Yang kedua? Ya, yang ketiga ada